Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Sri Mulyani dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang pemberlakuannya di rumah aja. Sebenarnya saya tidak setuju dengan pemberlakuan ini karena adanya batasan interaksi dengan masyarakat yang lain, dan juga sebagian besar orang termasuk saya lebih menyukai kegiatan-kegiatan yang berada di luar rumah. Karena sering di rumah, saya menjadi lebih ketergantungan pada handphone. Saya berharap pandemik ini cepat selesai agar semua bisa berjalan sebagaimana semestinya. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Chandra Pratiwi dari kelas 10 MIPA 1. Menurut pendapat saya, belajar di rumah, siap tidak siap, berbagai upaya menerapkan pembatasan sosial harus dilaksanakan demi mencegah meluasnya penyebaran virus corona. Salah satunya adalah merumahkan. Dunia pendidikan antara lain meminta pendidikan di berbagai jenjang menerapkan pembelajaran jarak jauh di rumah masing-masing. Dan menurut pendapat di rumah aja, menurut saya keputusan pemerintah termasuk keputusan yang bagus untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih luas, dan karena itu sebagai warga negara yang baik harus taat dan mentaati peraturan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi tentang belajar di rumah. Nah, karena sekarang ada pandemi virus corona, pemerintah negara Indonesia mewajibkan seluruh pelajar untuk belajar di rumah. Nah, saya sangat setuju sekali dengan hal tersebut karena dengan langkah tersebut kita dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deswita Arinda Talia Putri dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan berpendapat mengenai metode pembelajaran di rumah. Saya setuju dengan metode tersebut karena selain kita bisa terhindar dari virus yang sedang mewabah saat ini, kita bisa lebih lama berkumpul dengan keluarga kita. Karena di situasi yang sekarang ini, kita harus bisa menjaga jarak bersama orang lain dan bisa menghindar dari tempat keramaian. Ya, salah satunya adalah sekolah. Kemungkinan besar mengkarantina diri sendiri di rumah, kita akan merasakan bosan. Karena kita tidak bisa berkumpul dengan teman, kita tidak bisa bermain bersama teman seperti di sekolah saat ini. Tapi alangkah baiknya kita mencegah daripada mengobati. Bukan begitu, teman-teman? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Riani dari kelas 11 MIPA 4. Menurut saya, belajar di rumah memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kekurangannya yaitu komunikasi antara guru dan murid kurang efektif, dan juga fasilitas internet terbatas. Dan kadang juga jaringannya tidak stabil dan menghambat proses belajar. Selain itu, materi yang disampaikan kurang jelas dan mendetail, apalagi pelajaran yang hitung-menghitung itu harus dijelaskan secara rinci dan langsung face to face. Kelebihannya menurut saya, kita bisa membantu orang tua di rumah, dan yang kedua, kita bisa menghemat uang jajan, dan yang ketiga, kita bisa menciptakan kebersamaan dengan keluarga selama kita belajar di rumah. Menurut saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsala Sekar Firdaus dari kelas 10 IPS 3. Hal yang setuju mengenai belajar di rumah yaitu menurut saya, yang pertama, melatih kepercayaan diri siswa, yang kedua, belajar menjadi lebih efisien, dan yang ketiga, pelajaran lebih mudah ditangkap, dan yang keempat, untuk menghindari penyebaran COVID-19. Adapun hal yang tidak setuju yaitu siswa menjadi lebih
sibuk atau lebih mementingkan tugas hingga lupa kewajibannya, yaitu sholat dan membantu orang tua. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winadi Novianti dari kelas 11 MIPA 4. Pendapat saya tentang di rumah aja atau belajar di rumah memiliki sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya yaitu kita terhindar dari wabah virus corona, memiliki waktu yang banyak dengan keluarga atau quality time. Dan selain itu juga mengajarkan kita para pelajar untuk belajar mandiri. Sedangkan sisi negatifnya yaitu belajar yang kurang maksimal karena beberapa hal seperti jeleknya sinyal saat melakukan kelas online dan penghasilan para profesi seperti tukang ojek, penjual nasi, pedagang kaki lima, dan lain-lain menjadi berkurang. Apalagi para buruh pabrik, mereka semua terkena PHK karena perusahaannya tidak lagi memproduksi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelas 10 MIPA 6. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya melihat langkah-langkah IKSA dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya, tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO, mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah yang telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan berkepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrudin Septianto dari kelas 10 MIPA 1. Apa pendapat kalian tentang di rumah aja atau belajar di rumah? Pendapat saya tentang di rumah aja atau belajar di rumah setuju, karena agar mengurangi beban para tenaga medis, dan dengan cara ini kita bisa memutus penyebaran virus corona tersebut. Semoga penyebaran virus corona gak nambah lagi, yang sudah tertular bisa sembuh lagi, dan semoga masalah virus corona di Indonesia ini cepat selesai. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resna dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan berpendapat tentang setuju atau tidaknya kita belajar di rumah. Menurut saya pribadi sih setuju, tidak setuju ya. Tidak setujunya tuh, satu, saya merasa bosan di rumah karena sendirian, tidak adanya teman ngobrol, tidak adanya kerjasama seketika kita mengerjakan sebuah soal. Dan yang kedua, ketika saya tidak memahami sebuah materi yang guru saya berikan, entah itu lewat WA ataupun lewat classroom. Dan teman sendiri pun tidak mengetahuinya juga. Terus untuk menanyakan langsung kepada gurunya itu canggung. Setujunya yang pertama, mengurangi biaya transportasi orang tua dan mengurangi untuk uang bekal sehari-harinya. Mungkin cukup itu pendapat saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Romaliah Nopianti dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan mengungkapkan pendapat saya terhadap belajar di rumah dan di rumah aja. Saya setuju, alasannya karena ini merupakan usaha kita untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona tersebut. Karena kita tidak tahu menahu di mana virus tersebut dan apakah sudah ada berada di dalam diri kita sendiri. Banyak orang yang merasa kebal atau tidak merasakan apa-apa, dan ketika dites apakah terkena virus corona atau tidak, malah mereka terkena. Maka dari itu kita harus hati-hati menjaga jarak kepada suatu tempat yang ramai dan menjaga kesehatan jika berada di tempat umum seperti memakai masker dan membawa sanitizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya, yang pertama, membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. Yang ketiga, menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. Yang keempat, meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu. Gotong royong, kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.